Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Alhamdulillah proyek Waduk Retensi Kemang Utara 9 yang berada di Jalan Kemang Utara 9 Jakarta Selatan ini kelar 100%. Hari ini saya mau ajak Anda menjelajahi infrastruktur yang menjadi satu-satunya waduk di Kemang ini. Sobat Jelajah Jakarta, Waduk Retensi Kemang Utara 9 ini merupakan proyek milik Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Selatan. Proyek ini dijalankan oleh pihak ketiga, dalam hal ini oleh PT Renis Rimba Raya. Dalam proyek ini pekerjaan dibagi menjadi 4 sub. Sub pertama adalah pembangunan waduk retensi ini. Waduk ini memiliki luas 1.881 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 2.991 meter persegi. Dengan luas 1.881 meter persegi dan kedalaman 5-6 meter, waduk retensi ini mampu menampung air sebanyak 10.533 meter kubik. Materi dasar waduk retensi ini menggunakan square pile ukuran 20x20, sementara di bawahnya menggunakan slough, di mana batu kali sebagai material utama. Batu kali tersusun sampai ketinggian 5 meter, dihitung dari titik dasar waduk ke elevasi jogging track. Sobat Jelajah Jakarta, tujuan pembangunan waduk retensi ini untuk menanggulangi debit air yang tidak tertampung lagi dari Kali Mampang. Begitu Kali Mampang debitnya surut, maka air dari waduk sebagian dikeluarkan melalui pintu air ini. Lalu, bagaimana dampak banjir di Jalan Kemang Utara 9 ini? Sobat Jelajah Jakarta, itulah yang menjadi sub pekerjaan berikutnya di proyek ini, yakni membangun kolam olakan ini. Kolam olakan ini memiliki panjang 638 meter dengan kedalaman 4-6 meter. Kolam olakan ini mampu menampung air sebanyak 3.150 meter. Nantinya kolam olakan ini akan menampung genangan yang ada di Jalan Kemang Utara 9. Cara menampung airnya gimana? Jadi genangan air dari Jalan Kemang Utara 9 ini nantinya akan disedot dengan menggunakan mesin pompa. Lalu airnya ditampung di kolam olakan. Sebagaimana sering terjadi tiap hujan lokal, Kali Mampang meluap. Air menggenangi Jalan Kemang Utara 9 ini, terutama di depan Pasar Mampang ini. 2 eksavator yang Anda lihat ini adalah milik Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Selatan yang sedang mengeruk tanah yang ada di dalam kolam olakan agar kolam olakan kedalamannya nanti seperti ini, yakni 4-6 meter. Sobat Jelajah Jakarta, sub pekerjaan berikutnya di proyek ini adalah membangun tanggul pengaman di Kali Mampang ini. Awalnya Kali Mampang di lokasi sepanjang waduk tidak dibangun tanggul, sehingga ketika debit air Kali Mampang tinggi maka air meluap dan turun ke Jalan Kemang Utara 9. Dalam pengecoran tanggul di pinggir Kali Mampang ini menggunakan spek K300. Spek beton ini juga digunakan pada pengecoran dinding sekeliling waduk. Dimensi tanggulnya sendiri adalah 30 cm dengan ketinggian 1 meter. Sub pekerjaan keempat atau yang terakhir adalah membangun landscape, yakni jembatan penghubung antara Jalan Kemang Utara 9 dan area jogging track yang mengitari waduk retensi ini. Khusus untuk jembatan, pengecoran dilakukan dengan menggunakan beton K350 fast track, di mana cuma 3 hari ngecor langsung kering dan mutu tertinggi. Sehingga jembatan ini sangat kokoh dan aman jika memanggul girder. Kekokohan ini memang wajib sebab nantinya truk-truk yang akan melakukan inspeksi yakni mengangkut lumpur akan melewati jembatan ini. Kebayang dong jika jembatan tidak kokoh bisa cepat ambruk jembatan. Sementara untuk jogging track pengecoran dilakukan dengan spek beton K250. Sobat Jelajah Jakarta, sepanjang saya meliput di beberapa proyek infrastruktur, baru di proyek Waduk Retensi Kemang Utara 9 ini melihat langsung pawang hujan bekerja.
Pihak kontraktor mempekerjakan pawang hujan karena tantangan di lokasi proyek ini terlalu besar. Hujan beberapa jam bisa banjir. Terlebih lagi jika ada air kiriman melewati Kali Mampang, tiba-tiba area proyek banjir. Kebayang nggak jika hendak melakukan pengecoran, tiba-tiba hujan atau banjir yang terjadi, anggaran pembangunan proyek ini jadi membengkak. Insya Allah pada 2026 ini kontraktor akan melanjutkan pembangunan tahap kedua di Waduk Retensi Kemang Utara ini. Dengan pembangunan landscaping, pemasangan railing di sekeliling waduk, membangun rumah pompa maupun lokasi parkir bagi para pengunjung waduk. Jika pembangunan tahap kedua kelar, waduk ini semakin keren dan tentu saja berfungsi dengan baik. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.